kabar semua? Senang sekali seri ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku. Siarkan dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai amblyopia atau lazy eyes. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Sri Handayani SPMK. Beliau adalah dokter spesialis mata konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Sri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah kabar baik ya. Hari ini juga ya. Alhamdulillah aku juga baik. Senang sekali berjumpa lagi dengan dokter. Hari ini mau ngobrol-ngobrol, belajar lagi begitu ya, seputar amblyopia atau lazy eyes begitu ya dok ya. Nah ini kan kita sering deh mendengar atau baca-baca artikel katanya hati-hati ya bagi yang punya anak-anak nih atau putra-putrinya, tolong diperhatikan kesehatan matanya karena ini ada istilah namanya lazy eyes. Itu yang katanya sering dialami oleh anak-anak memang ya dibandingkan orang dewasa, katanya sih seperti itu. Jadi pengertiannya lazy eyes kan kalau bahasa Indonesianya mata malas gitu ya. Tapi sebetulnya mata malas itu apa sih dokter? Iya. Oke. Jadi mata malas ini atau di bahasa kedokteran disebut amblyopia. Sebenarnya adalah berkurangnya tajam penglihatan seseorang, bisa satu mata atau unilateral atau dua mata bilateral yang tidak kita temukan kelainan struktural di bola mata. Kemudian tapi dia berkurang. Jadi kalau kita lihat dari tajam penglihatan itu kurang dari 20/40 namanya. Atau beda keduanya lebih dari 2 baris Snellen. Jadi kan kalau kita periksa mata ada baris-baris huruf E, huruf HP misalnya. Nah itu bedanya di antara kedua mata ada 2 baris. Nah mungkin itu bisa kita golongkan sebagai amblyopia, tapi tidak ada kelainan struktural yang lain. Oh, begitu. Jadi ketajaman matanya atau ketajaman pandangannya, penglihatannya ini jadi berkurang perlahan demi perlahan begitu ya dok ya. Ketajaman ini sendiri maksudnya bagaimana dokter? Karena kan khawatirnya jadi subjektif begitu ya dok ya. Artinya ada yang bilang apa jadi ngeblur atau jadi berbayang atau apa sih istilahnya dokter untuk ketajaman ini sendiri? Tajam penglihatan itu memang bahasa Indonesianya, artinya kalau bahasa Inggrisnya visual acuity. Jadi kita menilai seberapa mampu sih mata seseorang ini, satu-satu kita nilai mampu melihat. Kalau normalnya nanti ada di baris 20/20 atau 1.0. Jadi mata tanpa berakomodasi melihat pemeriksaan jarak sekitar 5 atau 6 meter, dia mampu melihat baris yang kecil itu 20/20. Tanpa kita koreksi, tanpa akomodasi, melihat santai gitu. Jadi melihat begitu seperti itu. Dan memang pada anak-anak yang sering mengalami. Kejadiannya sering pada anak-anak. Jadi sangat urgen sekali kita untuk mengetahui adanya amblyopia pada anak-anak ini. Karena amblyopia hanya terjadi pada periode kritis perkembangan bola mata dari 0 sampai 5 tahun. Jika ada sesuatu di sana yang sepertinya mungkin orang tua memperhatikan mata anaknya itu normal-normal saja atau babynya secara keseluruhan sehat-sehat saja, tapi ternyata dia ada faktor ambliogenik di sana. Nah, jadi 0 sampai 5 tahun itu sangat kritis sekali untuk pemeriksaan mata anak. Yang kedua, kenapa sangat urgen, kenapa kita sangat harus concern terhadap amblyopia ini? Anak-anak tentunya karena masih kecil tidak akan mengeluh bahwa dia punya belum paham ya? Iya, belum paham, mataku kabur, nggak mungkin ya dia ngomong sendiri. Jadi makanya kita sebagai orang tua harus proaktif, harus lebih memperhatikan apakah perilaku penglihatan anak kita itu sama nggak nih sama anak sebaya temennya. Terus yang ketiga, amblyopia ini kenapa harus urgen kita ketahui segera? Karena memang terapinya hanya kita bisa lakukan pada periode kritis itu. Jadi kalau sudah lewat dari masa periode kritis itu, mata yang amblyopia sangat kurang potensi penglihatannya untuk menjadi baik. Kalau kita terapi di atas periode kritis, biasanya di atas usia 8 sampai 9 tahun. Jadi tapi yang paling urgen juga ya, di bawah 5 tahun paling urgen. Nah, yang keempat akibatnya nih Mbak. Ini yang paling kita sangat khawatirkan ya. Karena
Kalau anak ini penglihatannya buram, bisa jadi akan bermanifestasi sebagai perilaku sosialnya. Misalnya dia jadi tidak mudah, maksudnya susah untuk berinteraksi secara sosial karena dia kan buram melihatnya, untuk kurang pede, untuk melihat temannya. Jadi mungkin orang tuanya bilang, kenapa ya anakku kok pendiam atau kurang aktif dibanding temannya. Ya kadang belajar berjalan nih, karena dia buram dia takut, karena takut jatuh, takut melangkah. Nah itu untuk perkembangan anak secara yang kita kira motorik, tapi ternyata masalahnya di mata. Yang kedua, penglihatan binokuler. Jadi kalau amblyopia kita tidak akan mendapatkan penglihatan binokuler. Penglihatan binokuler itu penglihatan dengan 3 dimensi. Akhir-akhir ini kan sangat berkembang sekali tuh ya, penglihatan di 3 dimensi itu sangat dibutuhkan untuk melihat 3D hal-hal, ya 3D, VR gitu ya. Untuk yang kecil-kecil ya, detil, melihat detil. Misalnya mungkin anak-anak ingin nanti bercita-cita mau jadi di militer atau penerbangan, ya profesi, atau mungkin seperti saya mau jadi dokter yang pakai mikroskop, dokter mata, operasi, itu sangat dibutuhkan penglihatan binokuler, penglihatan 2 mata dengan 3 dimensi. Karena sangat berbeda sekali. Kenapa kita punya 2 mata, padahal 1 mata saja sudah cukup untuk melihat jauh dengan jelas, tapi kita diberi 2 mata supaya kita bisa melihat 3 dimensi itu. Kita bisa persepsi dalam, kita bisa melihat detil-detil yang kecil-kecil. Pada repair jam mungkin ya, orang yang repair jam yang kecil-kecil itu sangat dibutuhkan penglihatan 3 dimensi. Berarti mata malas tuh atau lazy eye ini sebenarnya 1 di awal, 1 aja, kemudian bisa 1 mata unilateral, bisa kedua mata. Bisa kedua mata. Tapi paling banyak yang dialami oleh anak-anak ini yang paling banyak sih menurut tipe-tipenya itu katanya itu strabismus. Cuman kalau keseharian saya lihat yang sering di praktek itu yang karena kelainan refraksi, kelainan kacamata. Kalau dari ini strabismus, jadi artinya mata yang satu juling, yang satu lurus. Nah, yang satu ini nih, yang satu mata yang menyebab jadi amblyopia, jadi mata malas gitu. Jadi kalau dilihat dari faktor risiko gitu ya, Dok. Sebenarnya ini memang maaf, ini ada genetik juga atau lebih tadi karena ada kelainan refraksi atau bagaimana? Karena ini kan 5 tahun pertama kehidupan lah ya, ibaratnya seperti itu. Terus juga tadi bagusnya tuh kalaupun ketahuan sejak awal, di screening sejak awal, itu kan akan jauh lebih baik karena memang ada periode emasnya juga, bisa dibilang seperti itu ya. Untuk terapi juga. Jadi ini bagaimana kalau dilihat dari faktor resiko masing-masing anak nih? Iya, jadi memang sebenarnya kalau dilihat dari sebabnya itu kurangnya stimulasi visual. Kurang stimulasi visual pada anak, pada mata, pada retina, pada otak, sehingga otak tidak belajar untuk mengenal secara normal objek yang menjadi pusat informasi visualnya. Jadi hanya seperti itu sebenarnya, kurang distimulasi. Nah, memang ada juga meningkat faktornya ketika ada genetik faktor, ketika lahir prematur, ya bisa riwayat-riwayat bisa bertambah kemungkinannya menjadi amblyopia. Dan kelainan kacamata, strabismus, yang juling itu tadi juga nanti kita jabarkan menjadi tipe-tipe juling nanti. Ada tipe-tipenya, ada tipe-tipenya. Jadi kalau misalnya dibilang kita kan kalau bicara tentang kesehatan mata kan yang dikhawatirkan pencuri penglihatan gitu ya. Kalau ini lebih ke gangguan penglihatan yang sebetulnya sih nggak yang sampai menyebabkan tidak bisa melihat sama sekali juga ya. Tapi lebih ke tadi ada efek psikologis ke anak atau mungkin juga pengaruh lainnya juga yang tadi dokter sudah sampaikan sebelumnya begitu ya. Jadi memang yang ditekankan di sini adalah pentingnya screening di awal ya. Betul, mengenali gejala-gejalanya ini begitu ya dok ya. Karena ketika terlambat ya kita sudah tidak bisa lagi kembali untuk mengembalikan penglihatannya seperti semudah ketika kita menterapinya di 5 tahun pertama gitu. Walaupun dengan teknologi yang katakanlah semakin kesini kan makin canggih, belum ada belum ada. Jadi memang seperti itu. Harus cepat deteksi dini yang paling utama memang. Bicara mengenai amblyopia, kita bicara tentang deteksi dini. Atau screening di awal begitu ya. Berarti orang tuanya nih, karena kan tadi kan si anak belum bisa mengeluh ya. Artinya dia juga, atau mungkin udah bisa kali ya kalau yang usia 5 tahun, kok mama, papa, kok aku ngelihatnya seperti apa sih biasanya keluhan bisa, yang mungkin kalau sudah anak besar, apalagi kalau sudah disekolahkan ya. Iya gitu kan, bisa aja kan usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Nah ini mungkin untuk bantu mengenali
mengenali lebih awal gitu ya, orang tua juga apa yang mesti dipahami, perubahan mungkin dari prestasi belajar si anak jadi kok maaf terganggu ya, atau mungkin pas usia-usianya masih bayi kan juga yang belum bisa berbicara, jadi apa nih yang nampak dari ciri-ciri fisiknya dulu deh? Jadi memang challenging nih kalau untuk menegakkan diagnosis ambliopia pada anak-anak. Jangankan ambliopia ya, untuk pemeriksaan pada anak-anak aja kita challenging, artinya dengan moodnya, cara pemeriksaannya, belum lagi menangis gitu kan. Jadi untuk mengetahui memang paling penting adalah deteksi dini itu baru lahir kita periksa. Jadi ada 3 atau sampai 4 kali yang paling penting umur pemeriksaan anak itu pada 0 bulan, 3 bulan, 0 bulan, 6 bulan, 3 tahun, dan 5 tahun. Berkala. 0, 6 bulan, 3 tahun, dan 5 tahun, berkala. Jadi ketika sudah diketahui dari awal, karena katarak bisa timbul pada saat baru lahir aja sudah bisa kita lihat. Jadi kongenital. Jadi betul. Jadi kita memang harus mencari ambliogenik faktor itu yang ada tiga macam. Yang pertama strabismus, mata juling, yang kedua kelainan refraksi, yang ketiga adalah deprivasi. Jadi kita cari pemeriksaan dari awal sampai akhir, dari depan sampai ke belakang bagian bola mata. Pada strabismus tentu mungkin akan lebih mudah untuk melihatnya mata juling karena kan kelihatan dari luar. Tapi pada kelainan refraksi, apalagi yang kelainan refraksinya hanya satu mata, misalnya satu mata normal, satu mata minusnya 6 atau 7, tentu anak akan memakai terus mata yang normal, sedangkan mata yang bayangannya kabur itu akan tidak dipakai dan akhirnya lama-lama tidak otak akan mensupresi, mengabaikan, gitu ya? Betul. Jadi buram terus sehingga ketika itu tidak terdeteksi di bawah usia 5 tahun, nanti ketahuannya di usianya 20 tahun. Nah itu yang akan sangat sukar sekali kita terapi. Nah yang ketiga itu deprivasi. Deprivasi itu bisa dilihat juga. Jadi ada blokade penglihatan. Misalnya terjadi pada orang yang kelopak matanya turun dari bawaan lahir, jadi ketutup sebelah matanya, yang dipakai ini terus. Padahal bola mata yang di dalam itu bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Tapi karena ketutup terus, tidak pernah otak belajar melihat atau tidak pernah otak distimulasi untuk informasi visual ini, jadinya otaknya matanya malas. Jadi otak memang harus dari awal kita stimulasi untuk melihat mata melihat dengan baik. Dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali saat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai amblyopia atau lazy eyes, dan bersama dengan Dr. Sri Handayani SPMK. Beliau adalah dokter spesialis mata konsultan di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dr. Sri, dilanjutkan kembali ya. Jadi untuk bantu mengedukasi gitu ya teman-teman di luar sana nih yang mungkin putra-putrinya masih usianya 0 sampai 5 tahun tadi ya. Sebenarnya tadi kan ada pemeriksaan berkala juga sih yang harusnya dokter anaknya juga nanti kan bantu kasih tahu juga ya. Jangan lupa Bapak, Ibu untuk mungkin periksakan matanya si anak secara rutin gitu ya. Tapi pada prinsipnya begini, ketika dalam keseharian entah itu orang tua atau caregiver yang menemani anak sehari-hari, barangkali apa sih ciri-ciri atau perilaku anak yang kita perlu curiga atau waspada, kok ini kayaknya ada masalah di penglihatannya ya, di tajam penglihatannya ya. Kira-kira seperti apa contoh-contoh yang bisa kita evaluasi begitu barangkali Dok? Jadi untuk tajam penglihatan memang pada anak berbeda pemeriksaannya Pak dengan orang dewasa. Pada anak-anak baru lahir dia bisa blinking pada cahaya, itu dipertimbangkan adalah anak yang normal. Responnya jadi responnya kita kasih senter, matanya langsung ngedip, ngeblink gitu. Jadi itu normal. Nanti makin berkembang, kita lihat nanti refleks pupilnya di dalam dengan senter juga. Nanti umur sebulan dia udah
bayi baru kecil, nanti sebulan udah mulai membesar sedikit sesuai ukuran orang dewasa. Kemudian usia 2 bulan sampai 3 bulan itu sudah mulai bisa berfiksasi. Jadi ketika ibunya mengajak bicara atau menyusui, anak itu sudah kontak sama kita. Itu normal. Tapi ketika usia 2 bulan anak tidak kontak, diajak bicara, matanya yang satu kemana atau malah lari gitu kemana, iya. Nah itu harus sudah curiga, segera dibawa. Nah usia 6 bulan jika kita berikan mainan, nih 3 bulan sudah bagus dia, kontaknya sudah bagus, sudah bisa eye to eye. Kemudian usia 6 bulan kita beri mainan, dia sudah koordinasi tangan dengan mata. Jadi dia bisa mengambil dengan tepat di mana itu bendanya. Nah itu kita pertimbangkan baik. Nah 6 bulan pertama itu tuh perhatikan pada orang tua. Jika ada yang tidak sesuai dengan itu, ya itu harus segera datang, nggak usah nunggu-nunggu, nanti tunggu besar, aduh jangan terlambat sama. Jadi kita memang bicara waktu kalau penata laksanaan ambliopia. Kemudian pada anak yang lebih besar, mungkin 2 tahun, 3 tahun sudah mulai berjalan, dia akan jatuh, sering jatuh, atau kalau dikasih ini deh, tapi ngambilnya ke sini dulu baru dapet mainannya. Atau kalau dipanggil dia nggak melihat dengan fokus ke arah pemanggil, ke mata pemanggilnya. Ya, terus usia 3 sampai 5 tahun sudah bisa kita bawa periksa ke dokter mata dengan pemeriksaan seperti Snellen, tapi dengan alat yang untuk anak-anak, namanya Lea Symbol. Ya, itu berupa gambar-gambar, nanti si anak menyocokkan, ada gambar apel, ada gambar kotak, diperiksa jarak tertentu, kemudian kita tunjuk ini gambar apa. Kalau kita tunjuk gambar apel, si anak ngeluarin kartu apel. Gitu. Itu bagian dari pemeriksaannya, fun juga ya. Betul, enak. Makanya anak-anak meriksanya harus begitu. Kadang-kadang tidak 1 kali termin, bisa 2 kali, bisa 3 kali, karena moodnya ini berubah. Kita harus cepat. Jadi kadang-kadang kita terbalik. Kalau orang dewasa kita anamnesa dulu, tanya-tanya dulu apanya yang sakit Pak, bla 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 bla. Baru kita ke pemeriksaan fisik. Tapi kalau anak-anak, kalau ditanya dulu orang tuanya, 1 menit aja anaknya sudah mulai nangis, mau keluar. Jadi agak kurang kooperatif maksudnya di sini ya, karena kondisinya. Bermain ini cepat gitu. Oke, jadi itu bagian dari pemeriksaan sih. Tapi ini kan kita dari tadi ini fokusnya ke anak gitu ya. Karena memang kan paling banyak kan tadi di 5 tahunan itu, 5 tahun pertama kehidupan. Tapi sebetulnya terjadinya. Iya, terjadinya. Tapi kalau maaf nih, kan ada juga nih yang kalau baca-baca gitu ya. Ini kasus mata malas di orang dewasa. Ya itu sebetulnya bisa diperoleh saat mungkin dewasa itu, atau sebetulnya itu komplikasi ya sebetulnya dari waktu kecilnya, mungkin terlambat ketahuannya, terlambat didiagnosanya. Nah itu bagaimana tuh dokter? Betul, jadi ambliopia tidak bisa terjadi pada saat periode kritis atau golden period itu sudah terlewati, tidak bisa terjadi. Jadi kalau anak-anak sudah established penglihatannya, sudah terjadi, udah dia memang segitu. Jadi ketika ada orang dewasa yang kita periksa ternyata akhirnya didiagnosis dengan ambliopia, itu artinya dia neglected, terabaikan, terabaikan, tidak dapat, atau yang memang baru periksa saat itu, atau yang satu matanya memang bagus, satu matanya yang mata malas dia tidak ngeh gitu ya, nggak sadar. Kemudian ya itulah masalahnya ketika kita tidak screening, karena kadang-kadang pun kita teman saja kadang-kadang disuruh melihat kiri kanan, ternyata mata saya kok beda ya kalau disuruh lihat kiri. Nah gitu, jadi itu memang screening sangat penting. Jadi karena tadi kan mungkin yang satunya ini normal, jadi tadi yang normalnya ini yang terbiasa mengambil alih fungsi yang satunya gitu. Betul. Ya dok ya. Terus jadi lama-lama jadi mentoleransi begitu kali ya maksudnya ya dok ya. Tapi itu nggak bagus juga ya kalau dibiarkan terlalu lama. Yang mata yang tidak dominan ini jadi dibiarkan tidak bekerja. Gitu. Jadi komplikasinya seperti itu. Mungkin sama kayak kaki kita ya. Kalau kita tidak pakai terus selama bertahun-tahun, mungkin sudah atrofi, jadi tidak ada fungsinya lagi mata, begitu juga. Itu analoginya seperti itu ya, mirip-mirip gitu ya dok ya. Kalau untuk intinya tadi kan dampak secara psikologis, dampak secara macam-macam itu juga tadi sudah dokter paparkan juga ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan berarti standarnya tadi oke lah, tadi diajak seperti ini bisa nggak ya dia merespon ini gitu ya, matanya sendiri bagaimana ketajamannya, atau mungkin ada alat bantunya khusus juga dokter untuk lebih akurat lagi gitu. Sesuai dengan definisinya dia harus berkurang tajam penglihatannya kan. Jadi tajam penglihatan pertama yang paling pertama harus kita periksa. Jadi kalau tajam penglihatan sudah berkurang, kita beralih ke kemungkinan ada nggak kelainan refraksi yang tidak terdiagnosa. Nah pada anak-anak kita
tidak sama cara pemeriksaan refraksinya. Jadi harus ada tetes cycloplegic refraction. Jadi sebelum pemeriksaan refraksi itu kita harus tetes dulu matanya sehingga akomodasi akan sangat berkurang dan memberikan akurasi pemeriksaan yang lebih tinggi gitu. Nah, kemudian tentu kita pemeriksaan dari luar sampai ke belakang. Jadi faktor-faktor apa saja yang tadi 3 tipe itu yang bisa menyebabkan amblyopia tadi. Misalnya ada deprivasi, ada blokade penglihatan, katarak misalnya. Nah, jadi itu harus segera kita keluarkan dulu kataraknya. Artinya kita operasi, bersihkan. Sudah baik, sudah bagus, kita pasang lensa di dalam bola mata untuk usia-usia tertentu ya. Nanti ada yang bisa kita topik lain lagi mungkin. Jadi panjang soalnya. Jadi kalau misalnya sudah selesai tuh kita lakukan tindakan operasi, kita selesaikan blokade penglihatannya. Nah, di situ biasanya akan masih ada penglihatan yang tidak bisa normal. Nah, disitulah kita sebut amblyopia. Jadi anak yang lahir dengan katarak, dioperasi baru usia 1 tahun, kataraknya bersih, sudah baik semua, tapi kok penglihatannya nggak bisa normal ya. Nah, itulah amblyopia. Jadi dia selama katarak itu tidak pernah melihat objek, tidak pernah belajar otaknya. Oh, itu ada objek apel. Dia tidak tahu itu apel. Tidak, namanya nggak pernah belajar otaknya. Jadi artinya dia itu, maka disitulah kita tegakkan bahwa dia amblyopia. Nah, di situ kita harus terapi intensif. Untuk kebiasaan-kebiasaan yang artinya jadi atau habit yang ternyata jadi ini juga nih resiko kalau dibiarkan terlalu lama nih terus diulang itu bisa jadi resiko mata malas juga, ada nggak sih, Dok? Artinya misalnya kalau ada kelainan refraksi terus ditambah habit mungkin menatap layar terlalu dekat atau apa gitu, itu juga nggak begitu ya, Dok? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya, hanya kelainan refraksi aja. Baiklah, Dokter, kita sekarang masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Soalnya pertanyaannya juga, nah ini aku mau tahu nih, pertanyaannya ini nih berkaitan nggak ya dengan tema kita hari ini, tapi nggak apa-apa, nanti mohon diberi tanggapan aja ya, karena ini udah masuk. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Rima Oktaviani, usia 24 tahun. Dokter, saya punya permasalahan mata minus optik glioma dalam kurung. Mata minus saya pas saya cek di optik yaitu sebesar -8, akan tetapi kacamata saya dibuat hanya -5 saja. Nah, ini maksudnya seperti apa ya? Bagaimana perawatannya untuk kondisi mata minus optik glioma saya ini? Terima kasih, dokter. Apakah ada kaitannya dengan lazy eyes atau sebetulnya nggak ada kaitannya, tapi kelainan refraksinya ini sendiri apakah bisa dikaitkan juga ke lazy eyes, atau mungkin tanggapan sedikit saja sih step by stepnya, berhubung ini kan berkaitan langsung ke dokter spesialis mata dan dokter juga sebagai konsultan bisa mengarahkan supaya Mbak Rima ini bisa tahulah tahapan yang perlu dilalui untuk perawatan matanya dengan kondisi khusus ini, dokter. Iya. Silakan. Ya, kalau saya pikir hal yang berbeda ya antara optik glioma dengan mata minus. Optik glioma itu kan diagnosis tumor ya. Jadi kalau mata minus ya tidak berkaitan dengan itu. Artinya kalau dia menanyakan tentang mata minusnya, -8 diberikan -5 tentu masih sangat jauh kurang ya. Kurang, pasti tidak jelas itu penglihatannya. Jauh sekali antara 8 ke 5. 4 ininya. Saya mungkin tidak berkaitan. Dan ini juga tahu dari mana nih optik gliomanya, pas sudah dilakukan pemeriksaan atau enggak. Tapi ini untuk yang masalah kelainan refraksinya juga baru periksa di optik. Optik kan ya, artinya optik apa? Tempat jual kacamata ya, bukan ke dokter matanya gitu kan ya. Jadi kalau untuk lebih jelasnya lagi kondisinya seperti apa ya memang harus konsul ke spesialis matanya. Begitu ya, Dok ya. Dan untuk kaitannya ada nggak sih dengan tema kali ini? Sepertinya enggak ya. Karena usianya juga sudah dewasa ya. Harusnya 24. Iya, 24 tahun. Kan kita tadi kembali lagi ke syarat yang definisi amblyopia tadi, bahwa tidak ada kelainan struktural. Kalau ini ada tumornya, jadi tidak ada kelainan struktural harusnya kalau amblyopia. Gitu. Ada kelainan struktural atau enggak ini gitu ya, kata kuncinya di situ ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dulu dari Yunita usianya 26 tahun dari Bekasi. Dokter, mata saya kanan kiri waktu usia 16 tahun sebesar -1,5. Kemudian saat kuliah naik sebesar -1,75. Sekarang minus saya
jadi minus 2,25. Oh, jadi makin bertambah gitu ya. Tapi sehari-hari saya pakai soft lens minus 2. Yang ingin saya tanyakan, sekarang salah satu mata saya seperti agak lebih kecil dan turun sebelah. Jadi tidak simetris. Apakah itu termasuk gejala mata malas, Dok? Terima kasih. Nah, ini usianya 26 gitu ya. Sudah ya. Jadi jelas bukan ya, bukan termasuk gejala mata malas. Gejala mata malas mata yang masih buram despite sudah diberikan kacamata yang sesuai ukurannya tapi masih tidak mencapai 100%. Jadi jelas bukan mata malas. Tapi kelopak mata turun bisa menyebabkan mata malas pada apa? Anak yang masih periode kritis tadi. Kalau pada orang dewasa tidak bisa. Gitu ya, gitu. Karena jangan karena mentang-mentang gitu ya. Ini jadi ukuran matanya jadi agak lebih kecil dan turun sebelah. Oh, apa ini mata malas? Enggak begitu ya, Dok ya. Ini lebih ke anak-anak tadi ya, Dok ya. Oke, dokter, kita kembali lagi ya, Dok ya, ke tema kita nih gitu ya. Jadi ketika dari hasil pemeriksaan itu memang dinyatakan, oh ini memang mata malas nih. Ada semacam derajat artian gini, ini masih ringan nih gitu ya, atau sudah udah maaf berat gitu ya, jadi akan mempengaruhi juga nih tindakannya, apa itu pakai kacamata bantu, apa yang paling berat tuh memang mesti dibedah atau bagaimana tuh, Dok, maksudnya, Dok? Memang ada derajat atau severitas pada amblyopia, ringan, sedang, berat. Yang ringan itu penglihatannya 20/30 sampai 20/70 ya. Kalau di Snellen itu di pinggir-pinggir ada tulisannya berapa. Kemudian yang sedang itu sekitar 20/70 sampai 20/100 atau 20/200. Nah, di atas itu lebih berat. Tapi mata malas ini tidak pernah sampai buta ya. Pasti nggak pernah yang sampai penglihatannya 0 sama sekali, tidak pernah. Untuk terapinya sendiri kita lihat jika penyebabnya apa. Kalau kelainan refraksi, kita berikan kacamatanya dengan cycloplegic refraction tadi. Kemudian jika ada, jadi ada dua ya. Pertama, harus clear retinal image. Jadi bayangan di retina tuh harus kita clearkan dulu. Salah satunya ya dengan memberikan kacamata itu. Karena tanpa diberikan kacamata, bayangan kan kabur. Nah, itu. Kemudian yang kedua harus menghilangkan dominasi okuler. Nah, pada mata juling tadi itu, jadi kalau misalnya ada didominasi mata yang satu terhadap mata yang lainnya, maka dia akan timbul mata malas. Makanya kita hilangkan dominasi okuler itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberi kesempatan mata yang juling itu untuk melihat. Makanya ada terapi oklusi. Jadi ada tuh yang kayak gambar plester tapi bergambar-gambar untuk anak-anak biasanya, atau ada yang lebih kreatif, orang tuanya bikinkan seperti bajak laut, anaknya ayo kita main sambil having fun gitu. Itu 2 jam sehari ditutup mata yang baik. Untuk memberikan kesempatan mata yang amblyopia berlatih gitu ya, untuk menajamkan penglihatannya. Hanya itu sih, jadi harus stimulasi visualnya. Nah, tapi lain lagi jika mata yang julingnya punya juga kelainan refraksinya harus dikoreksi juga, baru dioklusi. Kemudian ada terapi penalisasi namanya. Penalisasi itu khusus untuk yang amblyopia ringan yang di bawah 20/70 tadi. Misalnya mata yang kanan yang normal itu kita tetes obat-obatan. Nah, ini namanya penalisasi itu. Jadi dengan meneteskan cycloplegic, obat tetes itu dia akan menurun penglihatannya, buram. Ya, karena memang efek obat itu menurunkan penglihatan. Ini masih ringan tapi ya? Ringan. Jadi karena dia ringan, maka masih bisa dengan penalisasi. Jadi yang normalnya menurun penglihatannya, yang ambliop dipaksa untuk melihat. Jadi ini menurun jauh, nggak jauh sih, paling sekitar 2-3 baris, yang ambliop dipaksa untuk melihat. Biar nah, itu mudah. Setara gitu, biar setara, balance ya. Gitu. Jadi ini lebih mudah. Kenapa? Karena dia hanya menetes, tapi ada juga kekurangannya, tidak bisa dipakai pada amblyopia yang berat, karena turunnya penglihatan cuma sedikit dengan penetesan itu. Kemudian karena dengan penetesan itu pupil mata jadi lebar, jadi dia fotosensitif, agak silau gitu. Mesti pakai kacamata khusus lagi atau supaya melindungi gitu? Enggak ada. Jadi memang itu disengaja supaya buram. Jadi memang yang melihat mata yang
bagus, yang ambliop itu. Kalau untuk obat, maksudnya yang diminum, vitamin atau apa, itu nggak terlalu berpengaruh atau? Terakhir ada perkembangan, kita berikan citicoline untuk anak yang ambliopia, ada pengaruhnya juga, beberapa penelitian maju signifikan, tapi itu terapi tambahan. Suportif aja ya, gitu? Bukan hanya terapi obat itu saja, yang paling masih dipakai ya pada saat ini itu yang oklusi tadi. Berapa lama sih dok untuk treatment, terus targetnya juga bagaimana ya sebetulnya ya kalau memang kondisinya seperti ini, supaya nanti masa depan si anak juga anaknya bisa tumbuh percaya diri, begitulah, macam-macam lah targetnya. Prestasinya meningkat, betul kan. Ya kalau target tentu penglihatan menjadi normal ya, jadi 20/20. Tapi kalau tidak bisa normal karena ada beberapa faktor yang menentukan. Pertama onset ambliopia ini terjadinya kapan? Kalau dia terjadi faktor ambliogenik itu di bawah 3 bulan kehidupan, itu akan lebih berat ambliopianya dibanding nanti misalnya dia baru timbul katarak di umur 1 tahun. Jadi 1 tahun pertama dia bisa melihat, kemudian tertutup. Bisa terjadi ambliopia tapi tidak seberat kalau dia 3 bulan pertama sudah ada blokade penglihatan atau minus yang tinggi pada satu mata itu. Jadi kemudian selain onset juga beratnya ambliopia, makin berat ambliopianya tentu makin susah untuk walaupun ada kemungkinan tapi makin sedikit ya. Kemudian ada kepatuhan. Yang paling utama adalah patuh. Dokter hanya memberikan kacamata, memberikan advice, tapi yang melakukan di rumah kadang-kadang itu yang lebih sering. Kita sudah minta tutup matanya 2 jam sehari, dikasih edukasi bla 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 bla, tapi di rumah tidak dilakukan. Ya mungkin anaknya juga nggak nyaman misalnya. Betul, jadi memang orang tua yang paling memegang teamwork ya. Jadi dokter dan orang tua memang harus bekerja sama untuk tujuan anak melihat dengan baik kan, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa pada dokter saja, karena nanti setelah anak kontrol yang pertama, dia akan kontrol 2 bulan kemudian. Nah 2 bulan itu di rumah dengan orang tuanya. Jadi orang tua lagi bagaimana nanti hasilnya? Sangat tergantung pada kepatuhan dan penerimaan orang tua, bagaimana motivasi anaknya. Penerimaan itu sih, acceptance itu yang terpenting ya. Tapi kalau yang kasusnya memang berat gitu ya, tadi operasi ini sendiri juga fungsinya juga bagaimana, artinya tujuannya segala macam. Operasi dilakukan pada yang deprivasi, yang blokade tadi. Jika ada kelopak mata yang turun, di repair, direkonstruksi, dinaikkan. Jika ada katarak, dibuang kataraknya. Jika ada misalnya perdarahan, mungkin karena trauma, perdarahan di dalam bola mata yang lama, itu harus dikeluarkan juga, karena dia akan memblok penglihatan. Nah, itu bentuk operasi. Ada juga operasi mata juling. Nah, ini mata juling ini beda ya dok ya, juling dengan ya tadi deprivasi kan tipenya kan ada 3, deprivasi, strabismus sama refraksi. Yang deprivasi sudah tadi terapi operasinya, sekarang yang mata juling operasinya tentu dengan meluruskan matanya supaya dia sama-sama arah penglihatannya di satu objek of interest yang dia mau lihat gitu. Jangan kita satu ngelihatnya di kamera, yang satu lagi ngelihatnya di pintu misalnya. Pasti bayangannya akan sangat pusing ya anaknya. Nah itu jadi diluruskan matanya, namanya operasi ya strabismus, operasi mata juling. Tapi ada syaratnya, tetap ambliopianya harus diterapi dulu. Jadi nggak bisa langsung. Nggak bisa. Jadi ketika kita lihat pasien mata juling operasi nggak bisa. Harus mata yang ambliopianya itu diterapi dulu. Kenapa? Karena ketika mata sudah tidak ambliopia lagi, kemudian kita operasi mata julingnya, itu dia membantu mempertahankan supaya tetap lurus setelah operasi. Tapi kalau kita operasi segera, mata masih malas, matanya sudah lurus setelah dioperasi, ini masih malas, masih kabur, dia lari lagi. Karena dia tidak berkoordinasi, sama-sama ingin melihat di objek yang sama. Begitu. Jadi untuk latihan sehari-hari, stimulusnya ini, terus kemudian aktivitas yang barangkali perlu dibatasi nggak ya? Yang artinya ada ini nih resiko aja gitu loh ke kondisi matanya. Sebenarnya ada juga nggak sih dok? Atau mungkin ya nggak sih, normal aja lah. Yang penting tadi latihan, terus kira-kira juga melibatkan siapa aja ya selain dokter spesialis mata? Artinya tumbuh kembang juga nggak sih? Memang. Macam-macam. Dokter anak, dokter mata, orang tua ya. Dokter psikolog anak ya, dia
sebuah tim. Iya, betul. Intinya untuk menangani kasus ini benar-benar komprehensif gitu ya, harus dilihatnya ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Sri Handayani SPMK. Beliau adalah dokter spesialis mata konsultan dari Rumah Sakit Hermina Bekasi, masih membahas mengenai amblyopia atau lazy eyes. Dan dokter dilanjutkan kembali ya Dr. Sri ya. Jadi kalau bicara seputar ini sebelum closing statement, tadi kan menariknya adalah pentingnya tugas dari orang tua nih untuk bantu memberikan stimulus kepada putra-putri mereka yang memang mengalami keluhan ini gitu ya, supaya meningkatlah kualitas pandangan mata si anak, ketajaman mata si anak, ketajaman penglihatan ya. Dan juga otomatis kan kualitas hidupnya, kualitas belajarnya, masa depannya jadi insya Allah jadi jauh lebih cerah ya dok ya. Apa lebih banyak pilihan untuk profesinya, segala macam ya. Oke, seperti apa sih stimulus-stimulus yang bisa dokter sampaikan nih, yang bisa diterapkan? Silakan dokter. Oke, baik. Mungkin memang orang tua sangat kita harapkan kerjasamanya untuk mengawasi anaknya pada saat terapi, karena terapi ini dilakukan tiap hari, terutama terapi oklusi itu minimal 2 jam sehari. Ada penelitian yang mengatakan 2 jam membandingkan antara 2 jam 6 jam itu sama saja. Jadi sekarang lebih ke 2 jam saja, karena kalau terlalu lama juga aktivitas yang lain jadi terganggu. Kalau hasilnya sama saja ya kita pakai yang 2 jam sehari. Jadi orang tua kita harapkan untuk jika memang anaknya ada yang mendapatkan amblyopia ini, mengawasi dengan sungguh-sungguh, dengan serius terapi ini. Jadi ketika dia memakai oklusi, ditutup matanya sebelah yang baik, yang tidak baik, yang ambliopianya itu justru harus dipakai. Jadi menggunakan close working ya, jadi kita misalnya membaca, menggambar, atau bahkan sekarang berkembang juga itu diberikan game-game yang khusus untuk meningkatkan stimulasi pada amblyopia ini. Ada terapi melihat film ya, di luar itu sangat bervariasi sekali, dari game, film itu untuk stimulasi mata yang amblyopia itu. Cuman mungkin kita sampai di sini belum ada, tapi mungkin sudah aplikasi-aplikasi yang ini mungkin harus kita cari ya. Iya benar. Anak-anak kan akan lebih semangat dia dengan terapi-terapi seperti itu. Menarik juga kan intinya. Ya, jadi mungkin seperti itu. Intinya rutin ya dok ya, dua setiap jam hari, paling nggak 2 jam. Jadwalnya nggak mesti yang harus jam sekian biar disiplin gitu, enggak ya dok? Enggak. Jadi tapi jangan dibawa ke sekolah. Kalau dibawa ke sekolah tentu nanti kenapa ini teman-temannya kan heran ya. Jadi di rumah terus melihat ada close work-nya, menggambar, atau ketika membuat PR mungkin ya, ada PR di sekolah, mulai deh terapi tutup mata yang baik, bekerja mengerjakan PR-nya dengan mata yang ambliop. Memang anak pertamanya akan mengeluh, aku nggak bisa baca kalau pakai mata yang ini, gimana aku mau bikin PR. Nah disitulah peranan orang tua untuk memotivasi. Nah justru ketika kamu sekarang tidak bisa melakukannya, dengan dilatih nanti kamu akan bisa melakukannya. Nanti mungkin diiming-imingi kamu mau jadi apa kalau sudah besar, kamu nanti nggak bisa jadi motivasi pilot lah ya, intinya ya. kamu mau jadi militer, kamu nanti nggak bisa, atau mau jadi peneliti melihat mikroskop, atau mau jadi dokter ya. Itu jadi memang harus cari cara ya orang intinya tuanya untuk masa depan kamu nak, untuk masa gitu depan ya. anaknya. Disiplin, rutin latihan, terus setiap tapi targetnya tadi sampai 5 tahun ya, itu jadi tadi. Kita melakukan terapi itu nggak lama-lama Mbak. Jadi kalau dalam 3-6 bulan terapi dia tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, misalnya mandek aja ya, itu harus kita stop. Tapi kebanyakan sih kalau memang terapi dimulai di periode kritis itu
pasti ada perbaikannya dari pengalaman. Dan sekarang pun walaupun umur anak sudah 17 tahun masih kita coba karena di penelitian-penelitian itu masih ada yang memberikan keberhasilan walaupun cuma sedikit. Jadi tetap walaupun kita sudah umur 16, 17, ayo berobat. Nanti hasilnya yang penting kita ikhtiar ya. Iya, ikhtiar terus, ya. Walaupun maju cuma satu baris penglihatan itu sangat signifikan. Jadi gini, kalau kita punya mata yang satu ambliop, yang satu baik, terus dengan mata yang baik kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Tapi mata yang ambliopia ini sebaiknya kita juga terapi. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kita tua nanti apakah mata yang baik ini nanti terserang glaukoma atau terserang ARMD atau kelainan lain, sehingga kita masih punya cadangan satu mata. Jadi dapatkan kesempatan untuk memperbaiki ambliopia itu sedini mungkin. Itu untuk medisnya. Ada yang untuk estetiknya sendiri, untuk secara kosmetik itu juga bagaimana ya? Karena ada beberapa public figure juga di luar negeri nih yang bisa mengakalinya dengan make up atau apa gitu ya. Ada juga sih yang supaya tidak nampak terlalu mungkin spesifik. Itu yang juling ya. Ya kalau juling kecil sih bisa ya, tapi kalau juling besar itu tidak bisa ditutupi. Yang penting jadi dikejar nih ya di 5 tahun pertama ini latihan sampai berapa 6 bulan tadi, terus kemudian nanti follow up lagi seperti apa. Ya. Nanti ada terapi maintenance sampai umur 11 atau 12 itu biasanya kita kurangi penutupan matanya setengah sampai 1 jam aja sehari. Karena ada yang misalnya sudah berhasil sampai tercapai baris penglihatan yang normal, kemudian karena kita cepat-cepat lepas terapi, justru dia turun lagi. Jadi harus ada maintenance. Dan ada satu lagi yang berbahaya, jangan kita coba sendiri terapi di rumah. Kenapa? Karena mata yang ditutup bisa kembali menjadi ambliopia kalau over treatment. Jadi mungkin karena ingin cepat, ini anak masih kecil umur 2 tahun ditutup aja udah deh, seminggu nggak dibuka-buka, ya justru ini lagi yang ambliopia. Jadi sangat hati-hati. Jadi tadi ikuti aja dokternya 2 jam, tapi rutin terus selalu follow up aja. Betul. Gitu ya dok ya. Harus follow up. Karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi kesimpulan nih yang bisa dokter sampaikan kepada kita semua, khususnya para orang tua ya, supaya tadi paling nggak bisa mengenali lah tanda-tandanya sejak awal, sehingga kalaupun memang ada ke arah situ, jadi langsung di treatment secepat mungkin gitu ya. Silakan closing statementnya. Tentu yang paling tepat bagi kita adalah mencegah sebelum terjadi. Itu sangat umum sekali. Jadi artinya kita harus mengetahui sejak dini apakah memang anak kita memiliki ambliopia. Jadi saya sarankan pada keluarga yang baru memiliki anak atau keluarga muda ya yang mungkin pengetahuannya juga belum banyak untuk pengalaman bagaimana anak, apalagi mata ya, itu segera memeriksakan. Mungkin 0 bulan baru lahir bisa diminta aja ke dokter anaknya, saya ingin memeriksakan mata anak saya, apakah ada kelainan atau tidak, ke dokter mata, minta aja ke dokter anaknya. Kadang-kadang dokter anak kalau melihat baik-baik saja ya mungkin dia tidak konsul ke dokter mata kan. Jadi kalau mungkin kita lebih aware, ingin lebih spesifik lagi pemeriksaannya, mungkin bisa diminta saja. Di periode 5 tahun pertama usahakan itu 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 3 tahun dan 5 tahun. Di salah satu itu. Jadi deteksi dini sangat penting pada ambliopia ini. Dan terapi jangan ditunda-tunda. Terapi jika terdapat kelainan itu harus segera diterapi. Jangan ditunda sama sekali. Tunggu anak saya deh sudah besar, umur 15. Wait and see gitu. Wait and see. Justru anak-anak nanti pas ketika sudah SMP dia sendiri loh yang minta terapi seringnya. Karena dia juling matanya lain daripada temannya. Dia sudah menarik diri, kemudian dia minta sama orang tuanya justru gitu. Jadi sebelum terjadi itu. Jangan menunda-nunda pengobatan, jangan terputus di tengah jalan juga gitu ya. Semangat terus, selesaikan, ikhtiar terus gitu ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan sama-sama sukses. Iya, amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.